Tiap hari lewat lorong ini, yang kelihatan cuma orang-orang yang hidupnya udah kayak katalog online. Gue lihat mereka, terus lihat diri sendiri. Kau jauh banget ya. Gue capek, tapi bukan karena jalan. Capek mikir, kapan bisa sekaya seperti mereka. Gue iri, jelas. Tapi lebih dari itu, gue ngerasa kecil, ngerasa gak cukup. Kayak semua orang tuh udah di level atas, sementara gue masih stuck di tempat yang sama. Lagi-lagi kayak gini, kelas udah bubar, tapi gue masih duduk. Bukan karena betah, tapi karena gak tahu mau kemana. Mereka kelihatan bahagia banget, bebas, punya segalanya. Dan gue duduk sendirian, nunduk, scroll hidup orang lain sambil mikir, apa gue juga harus kayak mereka biar dianggap. Lucu ya, sosmed bukan tempat buat cari hiburan lagi. Sekarang jadi tempat kita ngebandingin luka masing-masing. Awalnya cuma mikir, keren juga tuh. Lama-lama jadi gue juga harus lagi. punya. Mana gue pakai sepatu jelek lagi. Gue bakal kelihatan paling endeso dari orang lain. Aduh, kebutuhan akademik juga gua banyak lagi. Mana uang UKT tinggal segitu. Buku pengantar akuntansi, seminar, nanti dulu deh. Uang modul. Gue mulai mangkas kebutuhan kampus cuma demi penampilan. Lucu sih, gue hidup, tapi bukan buat diri gue. Terus jadi kayak makin dikejar, standar hidup bukan dari gue lagi, tapi dari apa yang mereka tunjukin. Dan parahnya, ada buku yang gue sekarang udah berani bohong ke orang tua paling gue. 2 juta aja. Sepatu lu oke juga bro. Cuma dengan satu pujian dari orang lain cukup membuat gue terjebak. Gue bahkan nyari harganya, padahal tahu jelas itu bukan buat gue. Tapi tetap aja gue cari, cuma buat ngerasain dikit rasanya pantas. Sampai ke titik ngelakuin apapun demi bisa beli semua itu, termasuk gue udah gagal sebagai anak, sebagai harapan mereka, sebagai manusia. Maafin gue. Gue bahkan gak berani lihat wajah kalian. Nata, ini peringatan terakhir. Utang lu udah lewat batas. Gue udah main-main dan gue gak suka ditipu. Batas waktu bayar utang tinggal 3 bulan. Gue gak punya pilihan lain. Minggu lalu masih foya-foya, sekarang malah nyari part time. Ironis banget. Ini konsekuensi yang harus gue tanggung dari kebodohan gue. Ujung-ujungnya gue balik lagi ke kondisi semula. Awal ketemu. Iya nih sih. Mana nih? Mau ke depan dulu. Duluan ya. Gue sadar selama ini gue bukan pengen, tapi ngerasa harus punya ini, harus ikut itu, harus kelihatan keren kayak mereka. Tiap hari sibuk ngebandingin hidup gue sama hidup orang lain yang cuma kelihatan di layar. Padahal gak ada yang maksa gue, cuma pikiran gue sendiri yang terus nge-push. Sekarang gue ngerti, jadi diri sendiri itu bukan berarti gak keren, tapi berani jalani hidup tanpa harus validasi dari orang lain. Dan buat gue itu cukup, gak harus punya semuanya. Yang penting gue gak kehilangan diri gue sendiri.